Silakan yang mau pindah, sini masih kosong banget. Ada apa dengan kursi sebelah sini? Oke, terima kasih. Oke, kita mau buka ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Kita mengucap syukur bahwa kasih Tuhan itu baik bagi kita, tidak pernah ada habisnya. Dan Natal ini hanyalah salah satu bukti kasih Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Sebelum kita mulai, saya minta Bu Tuti untuk membuka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang istimewa yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat hari ini. Engkau ada memberkati kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji nama-Mu, merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, supaya satu nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya kiranya Kau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan acara malam hari ini di dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan bersama. Kita mau bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk senangkan hati Tuhan lewat pujian kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah ada habisnya. Hingga detik ini Tuhan, Engkau setia bersama dengan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami mau merayakan kelahiran-Mu, kami mau merayakan harapan yang turun dari surga ke dunia ini Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan. Di sini bisakah saya melihat senyuman? Mungkin yang pakai masker kelihatan matanya yang tersenyum. Hari ini pada cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, bajunya rapi sekali. Oh, biasa aja. Oke. Sore hari ini kita mau muji nama Tuhan lebih lagi. Semuanya siap? Berikan teriakan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhanlah sukacita kita. Katakan bersama. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Sama-sama katakan salam sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oke, kita mau bergoyang buat Tuhan ya. Katakan bersama, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah terlukiskan, seluruhnya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yuk tepuk tangan semua, nyanyi. Sama-sama kita mau serukan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya,
Masih bisa berdiri ya? Masih kuat ya? Kita mau pujikan pujian lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mau sembah dan puji Dia. Woo! Saat ini kita akan melaksanakan prosesi penyalaan lilin. Nanti saya akan mengundang beberapa orang untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Dan teman-teman yang lain mungkin bisa mempersiapkan lilinnya. Kita mau pujikan pujian ini bersama. Malam kudus sunyi senyap. Dunia
Oma Evi untuk mewakili yayasan untuk menyalakan lilin yang pertama. Oma Evi, silakan maju ke depan. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah. Untuk yang selanjutnya kami undang Kak Aldi untuk mewakili undangan agar menyalakan lilin yang kedua. Di wajahmu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Kak Wira mewakili mahasiswa. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelah. Ayah bunda mesra dan Lilin yang kelima, lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Ketua Panitia. Kami persilakan Devi untuk menyalakan lilin yang keempat. anak tidur tenang, anak tidur tenang. Lilin yang kelima kami undang
siapkan hati kita untuk menerima renungan Natal pada malam hari ini. Kita mau katakan pada Tuhan, Engkau yang terawal dan terakhir, Engkau yang terindah dan termulia Tuhan. Dan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku
segala umat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan yang menyediakan hati untuk kebenaran firman-Mu dibagikan di tengah kami. Setiap hati yang hadir di tempat ini Tuhan, kami bukan hanya merayakan, kami bukan hanya bersenang-senang, tapi kami mau mengambil apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Biarlah kami menjadi hati Tuhan yang subur bagi kebenaran benih firman Tuhan dibagikan hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan saudara duduk. Saudara bersuka cita hari ini, saya lepas masker saya. Saudara bersuka cita hari ini. Semua senang hari ini. Semua senang hari ini. Saya mewakili semua anak-anak dan semua rekan-rekan di yayasan mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang tamu undangan yang datang, baik alumni Pondok Penuai maupun rekan-rekan leader dari Father's House. Beri sambutan kepada mereka anak-anakku. Hari ini adalah sesuatu yang indah ketika setiap kita merayakan yang namanya Natal. Kita merayakan apa yang disebut dengan kelahiran Yesus, Juru Selamat kita. Untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Semua percaya itu? Kenapa setiap kita hari ini? Kenapa setiap kita hari ini memakai baju yang indah, cantik-cantik, saya lihat cantik-cantik, saya sampai ngomong nih tadi saya bercandaan begini, mempelai prianya mana nih, saya bilang gitu sama satu orang gitu ya, karena saking, seperti seseorang yang lagi mau dilamar begitu saudara. Pakaian yang cantik, pakaian yang indah, ganteng-ganteng saudaraku. Saya baru melihat seorang Petra berdiri di depan, mengarahkan mobil, gantengnya minta ampun saudara. Saya bilang, waduh saya ngomong tuh, dalam hati saya, waduh luar biasa lebih ganteng dari bapakmu Pet. Nggak apa-apa, itu memang harus begitu. Luar biasa saudara, kita membawa yang terbaik hari ini, semua yang terbaik, snacknya yang terbaik. Wah para tamu undangan tadi, semua kita terheran-heran. Snacknya bukan pisang goreng, snacknya bukan ubi, snacknya roti es krim, bayangin saudara. Sesuatu yang terbaik kita persembahkan, betul? Kita berikan untuk acara hari ini. Saya datang ke sini hari apa itu? Selasa, betul ya? Selasa atau Rabu saya ke sini, saya melihat sudah dimulai dekornya. Kalian berikan yang terbaik. Tapi hari ini mari kita belajar sama-sama. Kenapa kita lakukan itu? Bukan karena ritual, bukan karena hal yang rutin setiap tahun. Tapi ketika kita mengingat akan kelahiran Tuhan, kita mengingat akan kebenarannya, bahwa firman Tuhan digenapi. Amin. Matius pasal yang pertama, saya akan bacakan firman Tuhan. Matius pasal yang pertama. Kita akan buka dalam beberapa ayat di bawah ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oh, saya diambilkan minum ya. Saya boleh minum sebentar, saudara. Tadi saya nyanyi terlalu kencang kayaknya. Terima kasih. Kita akan melihat ayat ini. Jadi mengapa kita hari ini dalam rangkaian ini merayakan yang namanya Natal? Supaya kita selalu mengingat kedatangannya untuk apa buat kita. Yang pertama, ayat yang ke-21, engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini poin yang pertama. Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ketahuilah bahwa masa sebelum Yesus dari Maleaki sekitar 400 tahun, itu adalah masa yang disebut dengan masa kegelapan. Bukan berarti tidak ada ibadah, tidak ada. Bukan berarti tidak ada puasa, ada. Bukan berarti tidak ada di bait suci tidak ada ritual-ritual keagamaan, ada. Semuanya ada. Semuanya masih berlangsung. Tapi di masa kegelapan itu, hal-hal yang dilakukan secara agama hanya dilakukan untuk memenuhi aturan-aturan yang ada. Jadi bukan ada, oh ini maksudnya apa, ibadah harus kepada siapa, pokoknya ibadah. Saudara mengerti maksudnya? Jadi pokoknya begini, ada nyanyi di depan, ya udah nyanyi gitu. Ntar kita akan belajar banyak nanti waktu-waktu ke depan. Apa sih gunanya kita memuji Tuhan? Apa gunanya kita menyembah Tuhan? Apa sih bagaimana kita berekspresi dalam penyembahan? Nah hari ini kita akan lihat ini, dua alasan, dua hal. Kenapa kita setiap hari bulan Desember satu rangkaian penuh. Betul gak? Natal pertama saya kemarin, hari Minggu. Saya diundang Natal, family saya. Natal, siang-siang nyanyi malam kudus, kemarin siang. Kemarin pulang dari ibadah di gereja, ibadah Natal pertama, ini ibadah Natal kedua di bulan ini. Nanti mungkin saudara yang pulang, ada yang pulang besok, ada yang pulang ke tempat saudara, akan ada rangkaian-rangkaian Natal yang akan kalian ikuti. Ya kan, nanti kita tanggal 19 akan ada Natal lagi. Kemarin anak-anak sekolah minggu ada Natal sekolah minggu. Akan ada rangkaian demi rangkaian Natal yang akan kita jalani. Tanggal 23 saya ada Natal lagi. Saya sudah diundang untuk Natal lagi. Tanggal 25 ada Natal BKGS, Badan Kerjasama Gereja. Tanggal 26 kita ibadah Natal di sini. Ada ibadah, ada perayaan Natal. Ini makna yang pertama. Kita harus tahu kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Katakan amin. Itu poin yang paling pertama. Dia menyelamatkan umat dari dosa. Engkau boleh berdosa, jalan keselamatan hanya ada di Dia. Yang kedua, saya nggak akan panjang, nanti dimarahi panitia. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ingat dan pahami ini. Saya kemarin menulis sebuah quotes yang saya ambil dari Instagram Om Kris, Kak Kris Tetuko. Tidak ada hari baik dan tidak ada hari buruk.
Yang ada adalah Tuhan atas hari baik dan hari buruk. Katakan amin. Ya. Jadi dalam setiap situasi ada Tuhan di sana. Kelahiran Tuhan Yesus, Natal itu mengembalikan kita untuk kita tahu bahwa apa yang Dia lakukan buat umat manusia selain menyelamatkan manusia dari dosa, Dia berjanji. Dia tidak bisa bohongi namanya. Dia tidak bisa ingkari apa yang menjadi gelarnya Dia, yaitu Immanuel. Allah, Tuhan, Jehovah yang menyertai kita. Amin. That's it. Nggak ada. Saudara mau berdosa kayak apa, saudara mau melakukan kesalahan apa, saudara mau lari seperti apa ketika Natal, engkau akan diingatkan kepada dua hal. Dia yang akan menyelamatkan engkau dan Dia yang akan menyertai engkau. Dia tidak bisa tidak menyertai engkau. Setuju? Mau nilaimu jelek, mau dosenmu galak, mau gurumu marah, mau orang tuamu seperti ini, engkau melakukan dosa, apapun itu, Dia tetap menyertai kita. Yang membuat batas sepertinya kita tidak bisa merasa Tuhan menyertai kita adalah dosa dan kesalahan kita sendiri. Setuju? Inilah yang seringkali kita ngomong, Tuhan kok jauh, engkau gak ada bersama aku, engkau di mana engkau Tuhan? Di mana ketika aku dipukul oleh orang tuaku? Di mana ketika aku dilukai oleh pacarku mungkin? Di mana engkau Tuhan? Di mana? Di mana? Kita selalu bertanya di mana Tuhan? Tuhan, percaya saya, Tuhan gak pernah bisa mengingkari dirinya sendiri. Dia selalu menyertai kita. Hanya yang membuat batasan antara kita dengan Tuhan. Apa saudara? Dosa dan kesalahan kita. Dua hal ini yang akan menjadi dasar buat kita untuk kita mengerti bahwa Natal berbicara tentang kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan dan menyatakan dirinya. Dia akan menyertai kita apapun keadaan kita. Amin. Amin. Masa depan kita, masa depan keluarga kita. Saya nggak tahu ke depan masa depan keluarga saya. Saya bukan yang mencari-cari, oh keluargaku akan begini, oh keluargaku akan begini. No, yang Tuhan mau hanya begini. Engkau yang Allah Immanuel, Engkau yang akan menyertai keluargaku hari ini sampai selamanya. Setuju? Mazmur 37 berkata begini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Artinya apa? Dia berjanji penyertaannya akan sempurna dalam setiap hidup kita. Amin. Kita masih bisa kalah daging kita masih bisa sakit. Kita masih bisa marah. Kita masih bisa punya hutang. Kita masih bisa punya kesalahan. Omongan kita bisa menyakiti. Mulut kita bisa melukai seseorang. Tindakan kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Betul? Di tengah semua kelemahan kita, ketika kita datang untuk mempersembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan, maka janjinya dua ini, keselamatan dan penyertaan ada dalam hidup kita. Saya mau cerita ini. 2018, saya tidak berkata bahwa ini adalah sebuah nubuatan. Tetapi ketika saya ditelepon, saya ditelepon oleh kakak saya, kita ngobrol, itu bulan-bulan sekitar bulan Agustus tahun 2018. Saya melihat saya video call dengan kakak saya, di sana ada ibu saya. Ada mama saya, ada neneknya Joas. Dan waktu saya lihat, hati ini berkata begini, di ulang tahunnya mama saya akan ada di Jakarta. Karena sedang posisinya di Jakarta. Saya ngomong begitu, pokoknya saya akan ada di Jakarta.
Istri saya cuman, ya oke. Saudara tahu, mama saya ulang tahun 26 Oktober. Pada tanggal 21 atau 21 kalau saya salah, 22. Tiba-tiba kakak saya telepon, kakak saya persis. Kakak saya ini cowok, tipikalnya beda dengan saya. Dia telepon, dia berkata seperti ini, doakan mami. Mami jatuh, mami gak sadar. Saudara, itu hari Senin. Saya ingat Senin, betul Senin. Saudara tahu, saya sudah beli tiket untuk ke Jakarta hari Jumat. Sudah 3 tiket, saya sudah beli. Buat saya, istri, dan anak saya. Ingat baik-baik. Pada hari itu, singkat cerita begini, saya putuskan malam itu, saya ngomong sama istri saya, cancel tiket saya, carikan tiket lagi. Saya berangkat dari Selasa, anak saya akan berangkat hari Jumat. Hari Jumat adalah ulang tahun dari mami saya. Saya datang ke rumah sakit, singkat cerita begitu, saya lihat kondisinya, sudah tidak sadar. Tangannya masih gerak, kalau dipegang, dia masih pegang, tapi dia tidak sadar sama sekali. Saudara tahu, ketika kami berdoa bersama di hari ulang tahun mami saya, kakak saya yang nomor 3 berdoa, Tuhan sembuhkan. Saya tidak berkata tentang kesembuhan, saya hanya berkata begini, Tuhan, saya berdoa. Setelah kakak saya berdoa, kehendak-Mu jadi Tuhan. Karena Engkau adalah Allah keselamatan. Apapun yang terjadi, perjuangan iman dari seorang mami saya pasti akan mendatangkan keselamatan dan penyertaan. Bukan hanya kepada dia, tapi kepada keturunan-keturunannya. Amin. Kenapa saya cerita ini? Saya harus cerita ini kenapa? Nah, saya mau sadarkan setiap kita, di hari apapun yang menurut saudara itu baik maupun buruk, menurut saudara, karena tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk, Tuhan tetap bisa menyatakan keselamatan dan penyertaannya. Setuju? Coba lihat nih, Uca, waktu kamu sakit tiba-tiba, bad, sakit, hampir di opnam. Tuhan tetap ada di sana. Setuju? Merlin, saya ditelepon Merlin rumah sakit. Tuhan ada di situ. Amen. Saya dikasih tahu nilainya si A ini, jelek. Tuhan ada di situ. Nah lalu apa saudaraku? Saya akhiri dengan ini. Bahwa setiap Natal kita harus tahu bahwa apa yang kita kenakan ini, itu adalah sebuah persembahan seperti orang Majus yang memberi yang terbaik. Betul? Nah apa persembahan yang terbaik? Roma 12 yang pertama, persembahan yang terbaik adalah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, Dia datang untuk menyelamatkan, Dia datang untuk menyertai. Dia tidak bisa mengingkari itu. Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia Jehovah. Dia Allah yang menyertai dan menyelamatkan kita. Amin. Pegang ini terus dalam setiap Natal. Walaupun diingatkan lagi, ingatkan lagi. Kedatangannya di bumi ini, Dia ingin menghapus semua kegelapan dalam 400 masa kegelapan itu. Dia datang, Dia obrak-abrik bait suci. Dia datang, Dia sikat orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Dia sikat semua. Yesus datang untuk meluruskan jalan buat setiap kita. Tinggal kita mau atau tidak, ada dalam jalan yang lurus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pemain musik, maju ke depan. Kita mau syukuri ini. Kalau Dia datang secara utuh. Dia Jehovah Rafa. Jehovah Rafa siapa? Apa itu?
Allah yang Jehovah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Shalom, Allah yang memberi damai sejahtera. Jehovah Rohi, Allah yang menggembalakan kita. Setuju saudara? Dia datang untuk itu. Saya mau kita menyanyikan pujian yang terakhir kita nyanyikan. Saya bisa dibantu, udah ada di sini. Kita mau nyanyikan dengan cara yang berbeda. Kau terawal dan terakhir. Bawa pergumulanmu, bawa masa depanmu, dan katakan segala puji bagimu Tuhan. Filipi berkata, dia sudah merendahkan hati, bahkan menggantikan hidupnya menjadi seorang hamba sebagai manusia. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia melepas semua atribut keilahian untuk menjadi manusia. Nyanyikan dengan cara yang berbeda, nyanyikan dengan sikap hati yang berbeda. Katakan kau terawal, katakan kepada dia segala puji bagi dia, karena dia yang menyertai kita. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita bukan sekedar memakai atribut ini, tapi hidup kita diserahkan buat Tuhan. Kembali kepada tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. puji, sembah. Mari nyanyikan ini. Pernyataan iman kita kepada Tuhan. Segenap hatimu katakan, segala puji, segala hormat, hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan kepada dia, kau awal dan terakhir. Nyatakan itu setiap kita. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis Hidupku ya, tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Semua nyatakan segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai
Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu, katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, ini kami Tuhan. Engkau harapan kami. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau hari ini. Terimalah semua persembahan yang terbaik kami. Sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang kemuliaan bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, seperti orang Majus yang membawa persembahan yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan yang kami bawa. Kehadiran-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kehadiran-Mu untuk menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kami dimanapun kami ada, di keadaan apapun Tuhan. Serahkan masa depan kami, masa depan keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami. Dan serahkan yayasan ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk menjadi berkat semakin banyak. Memberi dampak semakin luas Tuhan. Biar hanya Yesus yang ada dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan dalam keadaan yang lemah, hanya Yesus yang ada di pikiran, di mulut, di hati kami. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Cintai anak-anak-Mu lebih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Meteraikan firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan. Dalam loh hati kami. Untuk kami bisa melakukannya. Agar berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan pekerjaan-Mu di acara ini. Bagikan sukacita-Mu di tengah kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah kami. Hormat kami hanya kepada-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang sudah terima firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk, saya serahkan kepada panitia. Semua diberkati Tuhan oleh firman malam hari ini. Yang merasa diberkati bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Kosyu yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa untuk hari ini. Saya percaya semua kita mendapatkan pesan dan kita akan terus tanamkan itu dalam hati kita masing-masing. Dan saat ini kita akan doa bersama. Untuk setelah ini kita akan menikmati makan malam bersama. Saya meminta Kosyu kembali untuk berdoa untuk dinner. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dan sebentar kita akan dance bersama. Oh bukan, makan bersama ya. Oh ini saya bacanya dance bersama. Ada dance bersama loh saudara. Kita akan menikmati makan malam sebentar ini. Sudah siap untuk makan malam? Oh, suaranya enggak siap. Siap enggak makan malam?
Siap. Oke, utamakan anak-anakku, utamakan tamu. Ya, utamakan tamu. Padahal di sini kita semua keluarga, nggak ada yang tamu. Ya, utamakan rekan-rekan kita yang lain, dahulukan mereka. Ya, berikan dan bahkan layani mereka. Oke, semua siap anak-anak? Semua kita layani orang-orang yang belum nih, belum, langsung kita layani. Kita berikan yang terbaik. Oke, mari kita berdoa. Bersyukur kami malam hari ini. Berkat kasih setia Tuhan terus ada pada kami. Dan kami tahu bahwa sukacita Tuhan ada di tengah kami. Sukacita Natal ada di tengah kami. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan yang terbaik kepada kami hari ini. Terima kasih buat setiap hal yang Kau buat. Sebentar kami akan makan. Kami akan menikmati berkat Tuhan jasmani ini. Kami minta Tuhan memberkati makanan, minuman yang sudah disediakan. Kuduskan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Tangan-tangan yang sudah menyediakan Tuhan berkati. Tangan-tangan yang sudah mempersiapkan semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami akan menikmati berkat Tuhan dan tidak akan menyia-nyiakannya. Kami akan bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat makan, Tuhan memberkati saudara. Selamat makan, bisa langsung ke arah ruang makan. Dan kita akan kembali lagi ke tempat ini pukul 18.50. Selamat makan.